Oke, rekan-rekan, eh, materi kita kali ini akan menggunakan video. Insya Allah kedepannya kita akan terus menggunakan video kayaknya ya, karena jauh lebih mudah, lebih cepat maksudnya daripada harus mengetik sangat panjang dan lebar. Oke, saat ini kita akan materi kita sesuai dengan judulnya adalah setting general ataupun setting awal dari WordPress agar WordPress kita ini menjadi SEO friendly yang pertama. Yang kedua juga nanti akan lebih secure. Jadi pada setting awal WordPress ini kita akan melakukan general setting, kemudian akan menginstal plugin yaitu XML sitemap, WordPress SEO, anti-spambi, dan all-in-one WP security. Oke, kita mulai. Ini adalah sebuah contoh sebuah WordPress, situs WordPress yang masih baru. Jadi masih polos, belum diberikan apa-apa ya, belum diisi maksudnya. Kemudian kita mulai masuk ke bagian WP admin. Nah, akan tentu ada password dan usernya sesuai dengan ketika kita awal membuatnya. Masuk. Selanjutnya untuk settingannya, yang perlu kita perhatikan adalah pertama di general. 1. Site title-nya ini adalah judul web WordPress kita. Apa judulnya? Misal kita membuat di sini adalah saya ambil contoh ya. Contohnya adalah mungkin distributor baju anak. Nah, kemudian ini tagline-nya. Tagline itu semacam apa ya? Moto atau moto ya kayaknya ya, moto dan sebagainya itu. Yang salah satu isi dari site title adalah yang site title atas bagian atas ini ya. Isi dari site title ini adalah judul yang harus merupakan keyword optimasi. Masih ingat kan ya keyword optimasi? Kalau sudah lupa silahkan dibuka lagi ya di pelajaran sebelumnya. Kemudian tagline ini juga harus demikian, juga harus merupakan variasi dari keyword optimasi. Misal keyword optimasi yang kita bidik adalah distributor baju anak, maka bisa jadi yang di bawah ini adalah menjual berbagai baju anak murah atau mungkin diskon. Nah, oke. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat lagi cara mereset baju cara mereset keyword optimasi pada materi sebelumnya. Oke, hanya itu yang kita perhatikan. Kemudian time zone-nya kita rubah sesuai dengan Indonesia, yaitu UTC plus 7. Kemudian untuk date formatnya semuanya is oke. Langsung save. Oke ya, setting. Untuk writing tidak ada yang harus kita rubah. Dan kemudian ke reading, ya, tidak ada yang kita perlu kita rubah. Discussion. Nah, untuk discussion ini saya sarankan pertama ini tidak perlu menggunakan email me ya, whenever dan sebagainya ini. Jadi kalau ada orang yang komen email kita, saya rasa tidak perlu. Nanti kita harus ngecek secara manual saja, kan gitu. Kemudian ini comment must be manually approved. Ya, jadi komentar harus kita approve secara manual. Jadi comment must be manually approved. Harus kita setuju secara manual agar nanti setiap kali ada sebuah komentar dalam situs kita harus melihatnya terlebih dahulu. Apakah komentar ini layak atau tidak? Apakah komentar ini sesuai dengan artikel yang kita berikan atau hanya sekedar spam? Hanya itu aja yang perlu kita rubah ya. Berarti hanya ketiga ini saja. Kita kemudian save kembali. Masuk ke media.
tidak ada yang perlu dirubah. Dan yang terakhir ini, permaling ini. Di permaling ini, settingannya sebenarnya sungguh sangat mudah. Awalnya begini, permaling ini terkait dengan URL. Misal, saya buatkan seperti ini ya. Nah, ini dia. Suatu saat kita akan membuat sebuah artikel yang judulnya misal adalah cara menggunakan AdWords. Nah, default URL-nya ketika kita menggunakan default permaling, maka di sini hanya akan terlihat http://panduanbisnisonline.net/tanda tanya p sama dengan 1234. Jadi, cara menggunakan AdWords ini ketika diposting menjadi P1234. Ini adalah default permalingnya. Tentu ini kurang bagus untuk SEO. Karena seharusnya kalau kita menggunakan post name, permaling kita ubah menjadi post name, maka cara menggunakan AdWords judul artikel ini akan menjadi URL di belakangnya. Contohnya, kalau kita tetap sama ya, menggunakan panduanbisnisonline.net, maka URL-nya adalah www.panduanbisnisonline.net/cara-menggunakan-AdWords. Nah, post name ini sangat SEO friendly. Dengan kata lain, dengan mengubah permaling dari default menjadi post name, maka berarti kita akan memperkuat nilai SEO situs tersebut karena URL-nya sama dengan judul posting. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi semua proses untuk melakukan setting awal dari WordPress. Dan kurang lebih hanya ini yang saya lakukan untuk setiap kali pembuatan website. Selanjutnya kita akan melakukan setting ataupun install plugin.